Mungkin Bapak Jokowi ini juga merasa kesal ke Bapak Presiden Prabowo. Ya. Harusnya kan Pak Prabowo ini ya membawa Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati, kemudian segala persoalan-persoalan tentang Jokowi selesai sudah gitu kan. Tidak akan ada dinasti, tidak akan ada money laundering, tidak akan ada tentang berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan, nggak ada karena sudah selesai, sudah ketemu. Tapi selama ini nggak ketemu, ini akan terus menjadi ingatan yang baik di masyarakat. Jadi harapan Jokowi agar kemudian di bawah. Hai korban ghosting, kita nih jadi repot akhirnya kalau mantan yang sudah selesai hubungannya dengan kita, tapi masih melulu pengen untuk diperhatikan, masih terus-terusan ikut campur dalam urusan kita yang sudah punya hubungan baru bersama orang lain. Kok masih mau sih, kok masih terlibat, kok bisa-bisanya masih ikut campur dalam urusan-urusan yang bahkan gak ada hubungannya gitu. Gak sadar apa kalau kita ini sebenarnya sudah putus, sudah gak ada hubungan, tapi masih saja ikut campur. Dan hal-hal begini ini tidak hanya terjadi antara hubungan dan kekasih kita atau antara hubungan dengan pacar-pacar kita, tapi juga kadang terjadi di berbagai macam politisi-politisi, pejabat-pejabat kita. Sudah tahu masa jabatannya selesai, tapi masih terus ikut campur, masih terus kepo. Kira-kira di sana tuh ada apa? Ngapain gitu kan. Pertemuan-pertemuan yang kemudian terjadi pasca Idul Fitri memang memberikan berbagai macam tafsir-tafsir politik tertentu. Salah satunya adalah ketika pertemuan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati. Kita tahu bahwa secara kultur yang kemudian ada di bangsa ini, yang namanya yang lebih tua memang selalu dihormati. Anggaplah kita menghormati senior, kita hanya begitulah yang kemudian terjadi. Sehingga wajar dalam proses halal bihalal pasca Idul Fitri momentum lebaran, Bapak Presiden Prabowo datang ke kediaman Ibu Megawati. Meskipun dalam kondisi halal bihalal, ini kan satu menunjukkan bahwa memang ya silaturahmi saja yang selama ini memang tidak pernah terjadi. Dan dari pertemuan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo, ini ada semacam tafsir sinyal yang diberikan di antara pertemuan ini gitu. Kok bisa ini menjadi suatu pertemuan? Kok bisa terjadi yang namanya pertemuan ini? Kita kan melihat bagaimana kemudian Ibu Megawati bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, tapi di kediaman Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati menerima Bapak Presiden Prabowo. Dari satu sisi ini kan sebenarnya melihat bahwa kepentingannya bukan kepada bagaimana akhirnya Ibu Megawati ingin masuk dalam pemerintahan. Bukan. Tidak dalam posisi itu. Kalau dalam posisi itu, maka harusnya Ibu Megawati lah yang menghampiri Bapak Presiden Prabowo. Tapi karena kalau itu terjadi, pasti perspektif sosial yang kemudian terjadi di masyarakat, isu yang kemudian akan terjadi adalah tentang bicaraan PDIP sedang ingin masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Tapi ketika itu berada dan tidak terjadi, malah Prabowo yang mengunjungi, ini kan berarti dalam satu sisi ya silaturahmi yang memang dilakukan sebagai tokoh bangsa oleh Bapak Presiden Prabowo, tapi di satu sisi Prabowo ini ingin memberikan satu kepastian, ingin memberikan suatu kejelasan, ingin menerima kejelasan seperti apa sebenarnya sikap Ibu Megawati gitu. Mungkin. Dan dari pertemuan-pertemuan yang terjadi agak menjadi berbeda ketika akhirnya pada momentum ini Bapak Presiden Prabowo langsung menemui Megawati, tapi Bapak Jokowi ditemui oleh anaknya Bapak Presiden Prabowo gitu. Dan ini kan sebenarnya ingin menegaskan suatu hal bahwa ya hubungan Prabowo dan Ibu Megawati sebenarnya tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Ibu Megawati mengerti siapa sebenarnya yang berada dalam posisi pengkhianat. Mengerti gitu. Secara konsep kepemimpinan beliau, secara sikap-sikap beliau, memang rasanya sulit untuk kemudian bisa bertemu antara Ibu Megawati dan Jokowi karena bagi Ibu Mega ini semua sudah selesai gitu, sudah rasa-rasanya kita ini tidak perlu mengungkapkan nama mantan kita yang pembahasannya sudah selesai. Itu ngapain? Kan buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu kan. Dan dari berbagai macam pertemuan-pertemuan ini kita juga melihat bagaimana ada menteri yang berbondong-bondong ke rumah Solo. Ini kan selalu terjadi gitu, tidak hanya hari ini. Dua menteri tersebut adalah
Menteri Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin, ada juga menteri-menteri lainnya seperti Zulhas, Bahlil dan sebagainya. Tapi dalam posisi pertemuan-pertemuan ini kan tidak mungkin para menteri ini kemudian melaporkan laporan kinerjanya, kan nggak mungkin kan? Atau menteri ini melaporkan program kedepannya, kan nggak mungkin. Wong Jokowi sudah bukan presiden gitu kan? Ngapain masih laporan? Dan beliau ini, para menteri ini pasti tujuannya adalah tentang kepentingan politik, pasti pertemuannya adalah pertemuan politik. Yang entah apakah Jokowi sedang kepo apa yang sedang terjadi di dalam Kabinet Merah Putih, atau memang ada laporan-laporan khusus yang secara inisiatif ingin sampaikan kepada Pak Jokowi. Karena menteri-menteri ini menganggap Jokowi itu adalah mantan bosnya yang sekarang masih bosnya. Ini kan berarti bos mereka tuh Jokowi. Padahal mereka adalah menterinya Prabowo. Ya mungkin kita tahu bahwa mereka berada pada posisi-posisi itu setelah kemarin juga punya track record di pemerintahan Jokowi misalnya. Oke, tidak apa-apa. Tapi ketika beliau mengatakan bahwa Jokowi juga masih bosnya di tengah presidennya hari ini Prabowo, ini kan menjadi satu pernyataan yang penuh dengan makna. Secara tampak mungkin mereka mengatakan ya biasa konsultasi gitu. Konsultasi ke mantan presiden. Padahal sekarang pemimpinnya, presidennya, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa Presiden Bapak Prabowo Subianto tidak bisa memberikan arahan sampai mereka harus silaturahmi dan konsultasi sama mantan presiden? Kan enggak. Dan ini semua dilakukan saat Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan bertepatan ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan kunjungan bertemu dengan Ibu Megawati. Kok rasa-rasanya ada semacam kekepuan gitu. Kira-kira Prabowo Subianto ini bahas apa ya sama Ibu Megawati? Ada yang ingin tahu bahasanya. Apakah ada reshuffle dalam waktu dekat? Itu yang kemudian menjadi penasaran-penasaran sehingga perlulah pertemuan-pertemuan politik itu dilakukan di Solo gitu. Dan dari berbagai macam proses kita melihat bagaimana sebenarnya pertemuan-pertemuan ini yang bermasalah. Kenapa Presiden tidak bisa bertemu? Bukan karena Ibu Megawati. Ya, kita mungkin tahu bahwa Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa pertemuan presiden itu akan sangat sulit terjalin, akan sangat sulit terjadi karena ada berbagai macam persoalan yang tidak bisa gitu, tidak bisa terjadi. Dan beliau menyampaikan gitu, melakukan suatu kegiatan playing victim. Seolah-olah ini salahnya Ibu Mega yang nggak mau ketemu gitu. Padahal persoalannya di Pak Jokowi. Dan ketika kita melihat segala macam persoalan yang menyangkut dengan Jokowi, pasti yang diingat adalah tentang dinasti Jokowi, yang diingat adalah tentang money laundering, yang diingat adalah tentang Adili Jokowi. Kan itu yang selama ini bersuara, yang selama ini berada di masyarakat. Sehingga ketika hari ini hadir kembali berita-berita tentang Jokowi, tentang bos-bos ini kan mengkonfirmasi dinasti itu masih terjaga dengan baik. Kita apakah terjadi juga money laundering atau seperti apa gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akhirnya muncul. Dan seolah-olah dari segala pertemuan yang tidak kemudian menemui titik temu, satu titik temu yang akhirnya Bapak semua presiden ini tidak bisa bertemu di titik adalah kesalahan Ibu Mega. Karena Ibu Mega yang nggak mau. Nah, itu kan satu narasi yang tidak terucap, tapi pesan yang disampaikan Jokowi adalah itu gitu. Sehingga orang-orang semakin kesel. Padahal sebenarnya persoalan utamanya adalah di Bapak Presiden Jokowi ini dengan segala macam hal-hal yang akhirnya menyakiti tatanan-tatanan bangsa ini dengan segala kekuasaan-kekuasaan dan kewenangan-kewenangannya. Itulah yang kemudian akhirnya menjadi suatu permasalahan. Mungkin Bapak Jokowi ini juga merasa kesal ke Bapak Presiden Prabowo. Ya. Harusnya kan Pak Prabowo ini ya membawa Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati, kemudian segala persoalan-persoalan tentang Jokowi selesai sudah gitu kan. Tidak akan ada dinasti, tidak akan ada money laundering, tidak akan ada tentang berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan, nggak ada karena sudah selesai, sudah ketemu. Tapi selama ini nggak ketemu, ini akan terus menjadi ingatan yang baik di masyarakat. Jadi harapan Jokowi agar kemudian dibawa oleh Presiden Prabowo untuk kemudian bersama duduk dengan Ibu Megawati, ini nggak bisa terjadi gitu. Sehingga nanti segala persoalan yang menyangkut tentang Jokowi, baik Adili Jokowi, money laundering, dinasti, dan lain sebagainya juga akan selesai. Tapi sayang nggak bakal terjadi. Sehingga akhirnya dari berbagai macam persoalan ini ya matahari kembar itu mulai dirasakan dan memang kita selalu mengingatkan agar itu tidak terjadi. Sekarang sudahlah satu matahari saja yang kemudian menyinari. Jangan sampai menunjukkan satu sikap-sikap yang
seolah-olah dia juga pengen dihormati gitu. Selesai sudah jabatannya, selesai sudah kekuasaannya, gak usah lagi masuk dalam ranah-ranah hal-hal yang bukan urusannya. Dan ini harusnya kan menyinggung gitu kan Bapak Presiden Prabowo yang selama ini sudah memimpin. Kan itu permasalahannya. Dari berbagai macam persoalan yang hari ini terjadi, ya sudahlah. Hal-hal begitu itu tidak perlu lah sebenarnya. Ya silaturahmi, tapi tidak usah akhirnya memberikan satu pernyataan yang multitafsir dan menggambarkan kepada masyarakat bahwa ada dua matahari yang kemudian saya ikuti. Ini kan bermasalah nanti dan menjadi satu ketidakstabilitas politik yang akan memberikan berbagai macam sudut-sudut pandang negatif dari masyarakat. Dan hal-hal itu sebenarnya juga tidak terlalu perlu untuk dilakukan. Dan dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang semuanya itu terjadi, mungkin memang ada kekepuan yang diingin tahu oleh Bapak Presiden Jokowi, apa isi pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo. Sehingga menteri-menteri itu berbondong-bondong ya, entah karena diundang atau mereka berinisiatif, atau ya hal-hal lain lah terkait kepentingan-kepentingan politiknya seperti apa dan bagaimana. Karena beliau yang awalnya mau pensiun, gak jadi. Makanya akhirnya sampai sekarang mengurusi hal-hal begini ini. Tapi apapun itu kita terus berharap bahwa semuanya akan terus baik bagi bangsa dan negara kita. Meskipun ada berbagai macam kepentingan-kepentingan itu yang pada akhirnya harus memuara kepada masyarakat. Semoga Bapak Presiden Prabowo juga tidak bisa tersinggung atas berbagai macam sikap-sikap yang sudah terjadi. Dan beliau bisa memimpin dan mengendalikan semua hal-hal ini. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.